Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Wardani dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Kali Lembang, airnya jernih, digunakan orang untuk memancing ikan. Masih kenalkan dengan Ibu Sri Wardani, guru SMP Negeri 28. Bagaimana anak-anakku sekalian? Siswa hebat yang soleh dan solehah tetap semangat kan walau kalian masih belajar di rumah? Ibu yakin semangat kalian tidak akan pernah kendur untuk belajar. Mari kita lanjut nak ke pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil bab ketiga tentang transformasi. Siapa yang tahu apa itu transformasi? Hebat, kalian memang hebat. Kalian tentu pernah mendengar kata tentang transportasi. Apa itu transportasi, nak? Iya, pintar. Transportasi itu satu alat yang digunakan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Dan kalian yang sering nonton film animasi, Transformer, Power Ranger, bisa berubah? Nah, seperti itulah transformasi yang akan kita pelajari. Bisa berubah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu titik ke titik lain, dengan aturan-aturan tertentu. Mari kita sama-sama simak ya, nak ya. Yang pertama, untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar materi tentang transformasi adalah kompetensi dasar 3.5, menjelaskan transformasi geometri, ada refleksi, ada translasi, dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Apa tujuan kita mempelajari materi tentang transformasi ini? Setelah kita mengikuti proses pembelajaran, kalian diminta atau dimohon untuk dapat mengembangkan kompetensi dalam menyajikan hasil pembelajaran tentang transformasi geometri ini. Tujuan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep transformasi geometri. Kemudian anak-anakku sekalian, peta konsep untuk kita belajar transformasi ini. Kita akan belajar tentang refleksi, belajar tentang translasi, belajar tentang rotasi, juga belajar tentang dilatasi. Juga kita akan mempelajari komposisi transformasi. Juga transformasi pada garis dan kurva. Dari tadi kita membicarakan tentang transformasi. Apa sih nak transformasi itu nak? Iya, transformasi adalah mengubah setiap titik koordinat ya, menjadi koordinat titik yang lain pada bidang dengan aturan tertentu. Kita simbolkan dengan P, misalnya titiknya X, Y, ditransformasikan sejauh aturan tertentu, maka akan menghasilkan P bayangan, di dalamnya akan ada X bayangan dan Y bayangan. Bila kita membicarakan tentang koordinat titik, ingat nggak nak? Pelajaran kita di kelas 8 tentang bidang koordinat. Kita belajar bidang koordinat itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Garis yang mendatar atau horizontal disebut sumbu X, sedangkan yang vertikal dari atas ke bawah, yang tegak adalah sumbu Y. Perpaduannya menjadi bidang koordinat, atau kalau pertemuan kedua titik itu disebut titik koordinat, di mana X biasa disebut absis dan Y biasa disebut ordinat. Pasangannya menjadi titik koordinat. Kemudian anak-anak sekalian, yang pertama refleksi. Siapa yang tahu apa itu refleksi? Oh bukan, refleksi itu bukan urut pijat. Refleksi itu apa nah? Pencerminan. Apa itu pencerminan? Proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu
garis itu berupa sumbu simetri atau sumbu cermin. Pernah berkaca? Oh, nggak mungkin kan? Iya, semuanya pasti biasa berkaca. Pernah nggak kalian melihat apa yang terjadi kalau kalian berkaca? Iya, coba kamu perhatikan saat kamu berkaca. Kalian yang cantik dan ganteng, apakah berubah dari jadi semakin cantik atau semakin ganteng? Nah, tentunya tidak berubah. Apa yang berubah? Tadinya menghadap, saling berhadapan kan? Iya, besar kecilnya tidak ada perubahannya kalau memang cerminnya yang sesuai. Iya, mari kita lihat apa itu refleks. Ibu punya bidang koordinat, ada sumbu X yang mendatar, ada sumbu Y yang tegak. Kita buat titik koordinatnya pertemuan antara titik 4 dengan 2. Berarti titik koordinatnya adalah 4,2. Absisnya 4, ordinatnya 2, maka titik koordinatnya jadi 4,2. Akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya akan di mana, Nak? Iya, akan ada di sini. Titik berapa itu, Nak? Titik pintar, titik 4, negatif 2. Kemudian kalau ibu cerminkan terhadap sumbu Y bagaimana? Ini dia. Berapa titiknya jadinya? Titik pintar, kalian memang hebat. Min 4,2 atau negatif 4,2. Coba, apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil pencerminan ini? Lihat ya, 4,2 semula berubah menjadi 4,-2. Siapa yang berubah, Nak? Betul, yang berubah adalah ordinatnya. Kalau cerminnya sumbu X, yang berubah Y-nya. Nah, sekarang sini coba. Kalau dari 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah negatif 4,2, yang berubah siapa? Absisnya. Berarti kalau yang jadi cermin adalah sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Gampang kan? Wah, gampang. Kalian memang anak hebat. Nah, kita lihat. Di sini ada ibu buatkan segitiga. Yang pertama segitiga ABC. ABC ini titik A-nya berapa, Nak? Wah, iya udah kelihatan ya. 3,9. B-nya berapa, Nak? Wih, hebat. Adul memang hebat. 3,3. C-nya berapa, Nak? Coba Siti. Iya, betul Siti. 6,3. Kita cerminkan yuk. Coba perhatikan. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kalau A tadi 3,9, maka kita tarik garis. Nih sejajar sumbu X dicermin, yang menjadi cermin adalah sumbu Y, maka akan mendapat titik berapa, Nak? Wah, hebat. Aisyah memang hebat. Itu titik negatif 3,9. Kalau B-nya bagaimana? Wah, betul Rahmat. Itu titiknya berapa? Jadi negatif 3,3. Pintar kalian. C-nya bagaimana? Ya, bagus, Agus. Itu titik negatif 6,3. Bagaimana kalau kita cerminkan terhadap sumbu X? Iya, titik A yang tadi 3,3 menjadi 3, negatif 9. Pintar sekali anak-anak ibu ini. Iya, kemudian yang B-nya, Nak? Ya, betul. Negatif 3,3. Yang C-nya, Nak? Hebat. Kalian memang anak-anak hebat. Itu titik 6, negatif 3. Keren kalian memang, langsung dapat jempol dari ibu. Coba ini bagaimana, Nak? Iya, ini dicerminkannya terhadap titik pangkal, titik 0,0 yang jadi titik pangkal. Maka A-nya yang tadinya 3,9 berubah jadi negatif 3, negatif 9. Yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian B-nya bagaimana, Nak? Iya, 3,3 jadi negatif 3,3. Lalu C-nya berapa, Nak? 6,3 menjadi. Wih, hebat. Kalian sudah langsung paham. Kalian memang betul-betul anak ibu yang keren punya. Ya, jadi mudah kan untuk refleksi anak-anak? Mudah. Ya, sekarang
sekarang kita lanjut ya nak. Jadi untuk represi rumus umumnya, kalau dicerminkannya terhadap sumbu negatif X, maka X, Y akan menjadi X, min Y. Kalau dicerminkannya terhadap sumbu negatif Y, yang semula X, Y menjadi negatif X, Y. Kemudian kalau cerminnya garis Y sama dengan X, maka bayangannya yang tadinya X, Y terbalik nak jadinya. Y, X. Kemudian kalau Y sama dengan negatif X yang jadi sumbunya, maka X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Kalau X sama dengan H bagaimana? Iya, betul. Maka akan menjadi 2H dikurang X, Y. Sebaliknya kalau K, berarti Y-nya yang sama dengan K. Maka akan menjadi X, 2K dikurangi Y. Jadi itu rumus umumnya untuk refleksi. Ingat ya, refleksi itu bukannya pijit urut, tetapi pencerminan. Lanjut nak. Coba. Yang kedua dari transformasi geometri itu adalah translasi. Apa sih translasi? Coba lihat gambar di sini. Ibu pindahkan, ya. Dua anak sekolah ini kita pindahkan ke sini, bergeser ke translasi. Kita lihat. Coba perhatikan bidang koordinat ini ada sumbu X, ada sumbu Y, titik sumbu X, sumbu Y, kemudian misal ada titik 4,2. Kita akan geser si 4,2 ini sejauh misalnya 1, 2 langkah ke kanan sejajar sumbu X, dan 1, 2, 3 langkah ke atas, maka akan menghasilkan 6,5. Dari mana bisa dapat? Tinggal tambahkan saja nak. 4 ditambah 2 jadi 6, 2 ditambah 3 jadi 5. Itu selalu sejajar sumbu X dulu, baru sejajar sumbu Y. Itu yang disebut sebagai translasi. Lanjut nak. Kita ingin geser dia ke kiri, coba. Sejauh berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. Darinya 6,5 menjadi berapa nak? 4 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas, maka akan jadi betul 2,7. Dari mana? 6 dikurang 4, 5 ditambah 2. Jadi kalau ke kiri berarti dikurang, kalau ke kanan ditambah, ke atas ditambah, ke bawah juga dikurang. Itu translasi, tinggal menambah, mengurangkan saja tergantung posisi dari. Ya, jadi apa translasi nak? Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak yang hanya akan mengalami perpindahan titik. Lanjut nak. Ini dia yang tadi kita sudah kerjakan. Kalau titiknya P, X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka tinggal bayangannya X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Begitu juga dengan translasi yang berikutnya. Itu transformasi yang kedua tentang translasi. Ini contoh nih gambar nih. Misalnya yang tadi titiknya 0,0 dipindahkan. Ya, sejauh P ini berapa langkah ini? 1, 2, 3. 0,0 ditambah 0 ditambah 3. 1, 2, 3, 4. Berarti akan jadi 3,4. Begitu juga segitiga yang di sini. Bisa dipahami enggak? Mudah kan? Iya, mudah sekali. Nah, kesimpulannya apa jadinya? Sifat dari translasi yang pertama, objek yang ditranslasikan, bentuk dan ukurannya tetap, tidak berubah. Dan objek yang ditranslasikan posisinya baru berubah. Jadi, untuk X, Y,
A dan B adalah bilangan real, maka translasi dari A, X, Y dengan T-nya atau skalanya A, B, maka akan menggeser si X itu sejauh A dan menggeser si Y sejauh B. Paham, nak? Tinggal ditambahkan saja, X-nya ditambahkan A, Y-nya ditambah B. Asik kan? Oh, asik sekali. Mudah sekali. Sekarang yang ketiga, rotasi. Oh, kalian masih ingat pelajaran IPA? Apa itu rotasi? Bagus. Nah, rotasi dalam matematika seperti apa? Ya tidak jauh berbeda. Berputar, misalnya ini ada anak yang cantik jelita, dia ibu putar sejauh berapa derajat ini, coba lihat. Kalau pada refleksi kita memindahkannya sepanjang sumbu simetri, pada translasi kita geser sejauh skala tertentu, hanya dengan pusatnya, titik pusat rotasinya. Coba perhatikan di sini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, kita punya titik, misalnya 4,2 titiknya masih. Akan kita putar berlawanan arah jarum jam sampai tiba di sini, di titik negatif 2,4. Berarti ini titik A sudah kita putar sejauh 90 derajat positif. Kenapa positif? Karena berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya akan menjadi negatif 4,2. Lalu kita putar lagi, melewati negatif 2,4, maka akan membentuk garis lurus seperti ini. Ini namanya 180 derajat diputarnya. Maka bayangannya akan negatif 4, negatif 2. Mau negatif 180 derajat ataupun 180 derajat, dia akan menghasilkan sama karena membentuk garis lurus. Derajat. Jadi rotasi itu apa, nak? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan satu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap pusat tertentu. Arah perputaran itu dibagi menjadi dua. Ada positif, ada negatif. Kalau yang positif, kalau dia berlawanan arah jarum jam. Kalau yang negatif, kalau searah jarum jam, bisa 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, ataupun 360 derajat. Jadi rumusnya gimana? Iya, kalau 90 derajat, dia di sini positif, berarti tinggal buatkan seperti ini. Rotasi sebesar 180 derajat, rotasi negatif 90 derajat, dan seterusnya. Silakan, kalian bisa uji coba. Kalian bisa menempatkan titik-titik koordinat atau menggambar bangun-bangun geometri menggunakan refleksi, translasi, dan rotasi. Bisa diuji coba. Lanjut. Ini masih rotasi, coba lihat. Ini berputar, ada titik A-nya, negatif 2,3, diputar sejauh 90 derajat positif, maka bayangan A menjadi negatif 3, negatif 2. Tinggal begitu saja. Nah, ini diputar sejauh 180 derajat positif karena berlawanan arah jarum jam. Dan ini juga bentuk dari segitiga apabila kita putar. Ini permainan seperti ini asik sekali, nah. Kita bisa lupa deh. Ibu bapak kita manggil juga lupa karena saking asiknya menggambar bangun-bangun ini ya. Tapi nggak boleh ya, sama ibu nggak boleh melupakan. Kalau dipanggil segera ya, nak ya. Yuk, lanjut. Ini dia, titik A-nya 3,9. Titik B-nya 3,3. Titik C-nya 6,3. Kalau diputar sejauh 90 derajat positif, bayangannya lihat coba. Ya, seperti ini. A-nya jadinya berapa? Coba disaksikan di sini. Kemudian diputar 90 derajatnya negatif. Ini dia hasilnya. Tadinya titik A-nya 3,9 menjadi 9, negatif 3. Begitu seterusnya, nak. Mudah saja. Ini lihat, bisa dilihat di gambarnya.
Yang penting kalian membuat bidang koordinatnya sesuai dengan aturan tertentu tadi. Bidang koordinatnya jangan lupa yang sering anak-anak terjadi nih di sini nih. Nah, dari satu titik ke titik lainnya harus jaraknya sama, maka bangunnya akan kelihatan. Yang sering terjadi dari pusat ini ke bawahnya -1 di sini, tapi di sininya di negatif ininya di sini satunya. Akhirnya bangunnya suka nggak cocok. Coba lihat di sini. Dari 0 ke 1, 0 ke 1 ke atas, 0 1 ke kiri, 0 ke 1 ke bawah. Nah, kalau sudah bentuk bidang koordinatnya sudah benar, maka seterusnya kalian akan mendapatkan gambar yang tepat. Jadi anak membuat bidang koordinat kurang tepat membuat bidang koordinatnya. Sekarang yang keempat, nak, dilatasi. Apa itu nak dilatasi? Lihat coba, ada 2 anak sekolah yang sedang ngetos ya itu ya namanya kalau begitu. Nah, sekarang ibu buat fotonya lebih besar. Nah, yang seperti ini, maka akan kelihatan ada perubahan. Berubah dari kecil menjadi. Coba lanjut. Ini apa itu? Dilatasi. Dilatasi, pembesaran atau perkalian itu disebut sebagai dilatasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi, nak? Iya, betul. Dilatasi, boleh juga pembesaran atau perkalian, itu suatu transformasi yang memindahkan ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi itu ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Coba kita lihat. Dilatasi ya, ini bidang koordinat. Sumbu X, sumbu Y, kita punya matahari. Titiknya berapa, nak, di sini? 2,2. Lalu kita perbesar mataharinya. Panas sekali ya, terlihat. Jadi terang 6,6. Diapakan ini? Diperbesar. Berapa kali, nak? Iya, pintar. Jadi diperbesar sampai 3 kali. X-nya dikalikan 3, Y-nya juga dikalikan 3. Coba berikutnya, nak. Ini ada segitiga ABC. Titik A-nya 1,2, B-nya 2,3, dan C-nya 3,1. Didilatasi dengan faktor skala 2. Maka koordinat A-nya berapa? Ih, hebat, kalian sudah bisa menjawab. Iya, betul. Coba kita cek, betul nggak jawaban kalian yang tadi kalian jawab? Ada segitiga. Iya, kita dilatasikan sejauh 2 kali tadi ya, nak. Titiknya akan jadi berapa, nak? Iya, tuh dia. Apa, nak? Tadinya 1,2 menjadi 2,4. Kemudian 3,1 menjadi berapa, nak? 6,2. Terus yang 2,3 menjadi. Kalian sudah paham? Nah, jadi dilatasi itu nih seperti ini lagi. Ada segitiga. Ini bangunnya A, B, C. Segitiga. A-nya 3,9. B-nya 3,3. C-nya. Nah, sekarang kita perkecil. Nah, diperkecil bisa. Dari 3,3 A-nya diperkecil menjadi 1,3. B-nya menjadi berapa, nak? 1,1. C-nya berapa? Betul. Jadi dibagi 3. Betul, nak? Pintar ya, kalian sudah bisa. Kalau ini diperbesar berapa kali, nak? Iya, 3,9 menjadi 6,18. Berarti diperbesar sebanyak. Pintar. Iya, diperbesar sebanyak 2 kali. Kalau yang kecil ini diperkecil sebanyak 1/3. Mudah kan, nak? Mudah sekali. Transformasi itu mengasihkan, nak, belajarnya. Jadi tadi kan titik A, X, Y diperbesar sebanyak 2 kali, maka nanti tinggal
X-nya kalikan 2, Y-nya juga dikalikan 2. Bedanya dengan translasi yang tadi duluan apa? Kalau yang duluan mah translasi mah ditambah atau dikurang, kalau dilatasi mah dikali atau dibagi. Sungguh mudah kan? Mudah sekali. Jadi anak-anakku sekalian, kesimpulannya apa? Untuk transformasi geometri, bila dia itu refleksi, dicerminkan, maka misalnya si A ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia pencerminannya yang menjadi cerminnya adalah berupa garis. Dan bayangannya akan terbalik, berupa cermin sumbu X bisa sumbu Y atau biasa disebut sumbu cermin. Sedangkan untuk translasi bergeser, jadi setiap titik koordinat itu bisa ditambah, bisa dikurang sejauh X, sejauh Y. Mendatar, tegak, naik, turun, begitu bisa. Kemudian rotasi itu diputar. Diputar dia itu dengan melihat pusat rotasi dari pusatnya, titik pusat perputarannya. Kalau sumbu cermin, sumbu simetri itu untuk refleksi, kalau untuk rotasi adalah titik pusat rotasi. Sedangkan dilatasi bisa dikecilkan, bisa dibesarkan dengan cara kalau dikecilkan berarti dibagi, kalau dibesarkan berarti dikali. Gampang sekali kan, Nak? Tinggal operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagi. Bagaimana? Cukup mengerti anak-anakku sekalian? Ya, Ibu yakin. Alhamdulillah kalian memang orang-orang hebat. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu nurut orang tua, mendengarkan nasihat guru. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.